Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut. Karir Nathan Choeon di Swansea City. Mimpi yang berubah jadi mimpi buruk? Masa depan di ujung tanduk. Hoki Caraka jadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Harapan, tantangan, dan perjuangan skuad Garuda. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Karir Nathan Choeon di Swansea City. Mimpi yang berubah jadi mimpi buruk? Masa depan di ujung tanduk. Nathan Choeon, pemain muda berbakat yang pernah digadang-gadang menjadi bintang baru Swansea City, kini menghadapi situasi sulit. Bek sayap kiri berusia 22 tahun itu terlihat kesulitan untuk mendapatkan tempat di skuad utama Swansea yang berlaga di Championship musim ini. Dengan menit bermain yang sangat minim, masa depan Nathan di klub asal Wales tersebut berada di ujung tanduk. Dibeli dari Excelsior pada tahun 2023 dengan harga yang cukup terjangkau, yakni €350.000, Nathan awalnya digadang-gadang sebagai salah satu investasi potensial Swansea untuk posisi bek kiri. Namun, perjalanan karirnya di klub justru jauh dari ekspektasi. Kini, bahkan ada rumor yang menyebut bahwa Swansea akan melepasnya dalam waktu dekat, baik melalui transfer permanen atau peminjaman ke klub lain. Bagaimana perjalanan karir Nathan di Swansea sejauh ini? Apa yang menyebabkan dirinya gagal bersinar di klub? Dan apa langkah terbaik untuk menyelamatkan karirnya? Awal karir Nathan Choeon, dari Belanda ke Inggris. Nathan Choeon memulai karirnya di klub Belanda, Excelsior, tempat ia berkembang sebagai pemain muda berbakat. Dengan kemampuan menyerang yang mumpuni sebagai bek kiri dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi, Nathan menarik perhatian Swansea City, yang saat itu sedang mencari talenta baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Pada musim panas 2023, Swansea mendatangkannya dengan ekspektasi besar. Klub percaya bahwa Nathan dapat menjadi solusi jangka panjang di posisi bek kiri. Namun, setengah musim pertama berjalan tidak sesuai harapan. Nathan hanya tampil beberapa kali, dan itu pun dinilai kurang memuaskan oleh pelatih kala itu. Masa peminjaman di Heerenveen, kesempatan yang terbuang? Setelah tampil mengecewakan di paruh pertama musim 2023-2024, Swansea memutuskan untuk meminjamkan Nathan kembali ke Belanda, tepatnya ke SC Heerenveen. Langkah ini diambil dengan harapan Nathan dapat mendapatkan menit bermain lebih banyak dan meningkatkan performanya. Di Heerenveen, Nathan memang lebih sering dimainkan. Namun, penampilannya dinilai masih kurang konsisten. Ia sempat menunjukkan kilatan performa bagus dalam beberapa pertandingan, tetapi hal itu tidak cukup untuk meyakinkan Swansea bahwa ia layak mendapat tempat utama di tim. Kembali ke Swansea, awal baru yang gagal dimanfaatkan. Menjelang musim 2024-2025, Nathan kembali ke Swansea dengan harapan besar. Ia diharapkan mampu bersaing dengan Josh Timon dan Christian Pedersen, dua bek kiri utama Swansea yang sudah lebih berpengalaman di Championship. Sayangnya, harapan itu kembali pupus. Hingga Desember 2024, Nathan hanya mencatatkan satu penampilan di Championship musim ini. Yang lebih ironis, penampilannya itu hanya berlangsung selama 2 menit sebagai pemain pengganti. Dari total 18 pertandingan yang sudah dimainkan Swansea musim ini, Nathan hanya masuk dalam daftar cadangan sebanyak 11 kali, tanpa diberi kesempatan bermain lebih banyak. Hal ini membuat Nathan kalah bersaing secara signifikan dengan Timon dan Pedersen, yang menjadi pilihan utama pelatih Steve Cooper. Situasi ini pun memicu kritik tajam dari media-media Inggris. Kritik tajam media Inggris, pembelian yang sia-sia. Nathan menjadi sorotan media Inggris, karena dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi sebagai salah satu rekrutan baru Swansea. Beberapa media sepak bola seperti Football League World dan The Real EFL bahkan menyebut pembelian Nathan sebagai keputusan yang sia-sia. Menurut laporan dari media-media tersebut, performa Nathan dianggap tidak memenuhi standar Championship, dan ia lebih cocok bermain di liga dengan level yang lebih rendah, seperti kasta kedua Belanda atau bahkan Ligue 1 di Inggris. Rumor masa depan, hengkang atau bertahan? Dengan kondisi seperti ini, masa depan Nathan Choeon di Swansea City menjadi tanda tanya besar. Beberapa rumor mulai bermunculan terkait klub mana yang mungkin menjadi pelabuhan baru bagi Nathan jika ia meninggalkan Swansea. Berikut beberapa opsi yang mungkin diambil oleh Nathan. Kembali ke Heerenveen. Klub yang sempat meminjam Nathan ini disebut-sebut sebagai opsi terbaik jika Nathan ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak.
Heerenveen sudah memahami karakter permainannya dan dapat menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan bakatnya. Pindah ke FC Emmen. Klub kasta kedua Belanda ini juga disebut sebagai salah satu kandidat untuk mendapatkan jasa Nathan. Bermain di level yang lebih rendah bisa memberikan Nathan kesempatan bermain reguler dan memulihkan kepercayaan dirinya. Tetap di Swansea, tetapi dipinjamkan lagi. Jika Swansea belum ingin melepasnya secara permanen, opsi peminjaman ke klub championship lain atau bahkan ke Ligue 1 di Inggris bisa menjadi solusi sementara. Transfer permanen ke klub kecil di Inggris. Beberapa klub dari kasta kedua atau ketiga di Inggris mungkin tertarik mendatangkan Nathan. Jika ini terjadi, Nathan harus siap memulai kembali dari awal untuk membangun karirnya. Apa langkah terbaik untuk Nathan? Dengan situasi yang serba sulit ini, Nathan harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karirnya. Bertahan di Swansea tanpa menit bermain hanya akan membuat potensinya semakin stagnan. Opsi terbaik adalah mencari klub baru, baik melalui peminjaman maupun transfer permanen, di mana ia bisa bermain secara reguler. Meski masa depannya di Swansea terlihat suram, karir Nathan belum benar-benar berakhir. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki banyak waktu untuk bangkit dan membuktikan diri sebagai pemain yang layak bersaing di level tertinggi. Apakah Nathan Choeaon akan bangkit atau tenggelam? Masa depan Nathan Choeaon memang belum pasti. Namun, satu hal yang pasti adalah ia harus segera mengambil langkah besar untuk mengubah nasibnya. Apakah ia akan kembali ke Belanda, mencari peluang di liga lain, atau tetap berjuang di Swansea? Hanya waktu yang akan menjawab. Mampukah Nathan membuktikan diri sebagai bek kiri potensial? Atau akankah ia menjadi contoh lain dari talenta muda yang gagal bersinar? Kita tunggu kabar selanjutnya di bursa transfer mendatang. Hoki Caraka jadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Harapan, tantangan, dan perjuangan skuad Garuda. Piala AFF 2024 menjadi salah satu ajang sepak bola paling dinanti oleh seluruh pencinta olahraga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Turnamen bergengsi yang berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Namun, tantangan besar menanti, termasuk minimnya pengalaman sebagian besar pemain yang tergabung dalam skuad muda Garuda. Di tengah situasi ini, nama Hoki Caraka mencuat sebagai salah satu pemain yang akan menjadi tumpuan utama lini serang timnas Indonesia. Hoki Caraka, striker muda berbakat berusia 20 tahun, telah mencuri perhatian publik sejak tampil apik bersama klubnya, PSS Sleman, di Liga 1. Selain itu, pengalaman Hoki di berbagai ajang internasional bersama timnas U19 dan U23 semakin mematangkan kemampuannya sebagai penyerang tajam. Panggilan dari pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas di Piala AFF 2024 menjadi bukti pengakuan atas kualitas dan potensinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di Indonesia saat ini. Bersaing dengan nama-nama lain seperti Arhan Kaka, Ronaldo Kuateh, dan Rafael Struijk, Hoki memiliki peluang besar untuk menjadi tumpuan utama lini depan Garuda, terutama di fase grup. Rafael Struijk, penyerang naturalisasi yang bermain di Brisbane Roar, baru akan bergabung pada 17 Desember 2024, memberikan ruang lebih bagi Hoki untuk membuktikan diri di awal turnamen. Meski mendapatkan sorotan dan kepercayaan besar dari pelatih dan publik, Hoki tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam wawancara terbaru di Stadion Pakansari pada 3 Desember 2024, Hoki meminta masyarakat untuk tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap dirinya secara individu. Jangan terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap saya, karena kan sepak bola itu main 11 lawan 11. Jadi kita pakai kerjasama tim dan itu tergantung tim kita seperti apa, ujar Hoki. Pernyataan ini mencerminkan kedewasaan Hoki dalam memandang sepak bola sebagai permainan kolektif. Ia memahami bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak hanya ditentukan oleh performa satu pemain, tetapi juga oleh kekompakan dan kerjasama seluruh tim. Namun, di balik sikap rendah hatinya, Hoki tetap menunjukkan tekad yang kuat untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Ia bahkan berharap bisa membawa Garuda terbang tinggi hingga babak final dan meraih gelar juara. Harapanku sendiri bisa bantu sampai final, bisa juara juga, sama top skor AFF, tambahnya penuh optimisme. Hoki Caraka membawa harapan besar sebagai salah satu tumpuan lini serang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski usianya masih muda, kemampuan dan pengalamannya di berbagai ajang internasional menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan di turnamen ini. Namun, perjuangan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada satu pemain. Sinergi,
kerjasama tim, dan strategi yang tepat menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik. Dengan semangat pantang menyerah dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk mengukir sejarah baru di Piala AFF 2024. Akankah Hoki Caraka dan Timnas Indonesia mampu mengakhiri kutukan Piala AFF? Kita tunggu perjuangan mereka di lapangan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.